Salam sehat Sobat BTC, ketemu lagi nih tentunya dengan saya, dengan Yogi. Apa kabarnya Sobat BTC semua dimanapun berada? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu tentunya ya Sobat BTC. Hari ini seperti biasa kita akan ngasep lagi ya dengan BTC ya, atau ngobrol asik seputar perawat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas atau akan sedikit sharing nih sama sobat-sobat BTC dimanapun berada terkait kredensial dan proses kredensialing. Seperti yang sobat BTC ketahui, tentunya bagi sobat BTC yang sudah bekerja di instansi pelayanan kesehatan ya, baik itu di rumah sakit maupun puskesmas dan juga klinik-klinik swasta, pastinya tidak asing lagi mendengar kata kredensial ya, atau kredensialing ya. Ini merupakan satu hal yang wajib Sobat BTC yang harus Sobat BTC lalui dan jalani sesuai dengan kriteria yang sudah tertuang ya. Kalau di Komite Keperawatan itu tertuang di PMK 49 tahun 2013 Sobat BTC ya. Mungkin ada beberapa Sobat BTC yang ya kok prosesnya ribet banget ya, karena harus melalui tahapan asesmen kompetensi dulu, setelah dinyatakan kompeten baru nanti akan dilakukan kredensialing ya. Nah ini awas Sobat BTC, jangan dipukul rata ya, karena asesmen kompetensi itu tidak sama dengan kredensialing ya, karena asesmen kompetensi itu berdiri sendiri, kredensialing juga berdiri sendiri. Namun keduanya saling bersinergi Sobat BTC ya. Jadi itulah tahap-tahap yang mungkin ngejelimet ya, kalau kata bahasa gaul Sobat BTC saat ini mah ya, ngejelimet itu wah terlalu rumit ya. Udah mah pekerjaan banyak tapi harus melalui proses-proses yang ruwet juga gitu ya. Tapi jangan takut Sobat BTC, saya akan sharing dengan Sobat BTC, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk Sobat BTC dimanapun berada. Seperti yang Sobat BTC ketahui, pada era globalisasi saat ini Sobat BTC, yang dituntut baik secara ilmu, pengetahuan, teknologi maupun perubahan-perubahan pola pikir yang ada atau yang terjadi di masyarakat. Ya, masyarakat kita itu tentunya semakin pintar ya dan canggih Sobat BTC ya. Mereka akan tahu apa yang akan kita kerjakan dan bener nggak sih yang kita kerjakan ini ya Sobat BTC ya. Seperti yang Sobat BTC ketahui, keperawatan ini merupakan sebagai profesi ya. Dan perawat sebagai tenaga profesional yang dituntut untuk bertanggung jawab seperti yang tadi saya sampaikan Sobat BTC ya, dalam memberikan pelayanan keperawatannya ya. Pelayanan keperawatannya sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dan juga kewenangan ya yang dimiliki secara mandiri. Yang kita ketahui dalam keperawatan ya, ada kewenangan mandiri, kemudian kewenangan kolaborasi ya, dan juga ada mandat ya dengan tenaga kesehatan yang lain ya. Bekerja sama dengan PPA yang lain ya, atau profesional pemberi asuhan ya. Baik itu dengan tenaga medis ya, dengan undang-undang yang terbaru saat ini nih Sobat BTC, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kita dikategorikan menjadi beberapa kategori ya, ada nakes dan named ya. Nakes itu ya seperti kita perawat ya, ahli gizi ya, bidan ya. Kemudian named ini dokter ya sobat BTC ya. Nah itu PPA yang lain itu ya tadi ya, bisa dengan dokter, bidan, ahli gizi ya, PPA yang ada di instansi kesehatan ya. Tadi terkait keperawatan. Nah, perawatnya sendiri itu apa sih ya? Perawat adalah salah satu tenaga kesehatan yang memegang pastinya peranan penting Sobat BTC dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan ya, serta mencapai asuhan keperawatan yang bermutu. Tadi juga sempat saya singgung terkait PMK 49 tahun 2013 terkait atau tentang Komite Keperawatan. Nah, saya akan sedikit singgung Sobat BTC, apa sih Komite Keperawatan itu? Komite Keperawatan pastinya merupakan satu wadah non-struktural ya. Wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama di dalamnya mempertahankan dan juga meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui tadi proses kredensial, kemudian penjagaan mutu profesi,
dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Di dalam komite keperawatan itu sendiri terdiri dari 3 sub, Sobat BTC. Ada sub komite kredensial yang pertama, kemudian yang kedua itu ada sub komite mutu profesi, dan yang terakhir yang ketiga ada sub komite etik dan disiplin profesi. Nah, yang akan kita bahas yaitu terkait sub kredensial ya. Kenapa sih harus dibentuk ya Sobat BTC? Subkomite kredensial di rumah sakit ini pastinya tadi yang memberikan kejelasan kewenangan klinis bagi perawat dalam memberikan pelayanan ya, dan melindungi keselamatan pasien atau patient safety ya, serta pengakuan dan adanya penghargaan nih terhadap tenaga keperawatan yang berbeda di semua levelnya ya. Semua level tenaga keperawatan itu ada di PMK 40 tahun 2017 tentang jenjang karir keperawatan Sobat BTC ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya. Bisa lihat di PMK 40 tahun 2017 terkait pengembangan jenjang karir profesional perawat klinis. Nah, di situ sobat-sobat BTC bisa lihat ada di level jenjang karir mana sih kita sebagai perawat tentunya ya. Kemudian terkait tugas sub komite kredensial tadi ya, menyusun daftar rincian kewenangan klinis, menyusun buku putih ya, dan pastinya buku putih ini akan dijadikan satu pedoman pada saat proses kredensial sesuai dengan tahapan yang tadi di awal saya sempat jelaskan mengenai asesmen kompetensi. Ya, kalau kita sudah kompeten atau lulus di proses asesmen kompetensi yang dilakukan oleh bidang keperawatan tentunya ya, asesmen kompetensi ini. Selanjutnya kita akan melalui tahapan kredensial ya untuk mengesahkan level jenjang karir kita saat ini ya Sobat BTC. Dan dalam proses kredensial ini pastinya subkomite kredensial akan bekerja sama dengan mitra bestari atau peer groupnya Sobat BTC, karena kan setiap perawat itu memiliki kompetensi-kompetensi sesuai dengan kewenangan klinis dan juga area klinisnya ya. Perawat itu bisa saja ditempatkan di ruang atau di unit kritikal ataupun unit non kritikal. Salah satu contohnya misalkan perawat IGD ya, walaupun sama-sama kritikal pasti akan berbeda dengan perawat yang di ICU. Begitu pula dengan yang di ICU. Kita akan melibatkan mitra bestari tersebut dalam proses kredensial yang akan dilaksanakan, agar nanti dalam keputusan proses kredensialnya teman-teman akan tepat ya, sesuai dengan levelnya, kemudian kompetensi ataupun kewenangan klinis yang akan dijalankan ya. Dan ada beberapa persyaratan-persyaratan biasanya yang wajib sobat-sobat BTC ini siapkan ya. Biasanya yang pernah sepengalaman saya dulu ya, wajib membawa ijazah asli, kemudian surat tanda registrasi atau STR yang asli ya. Kalau sekarang kan sudah ada undang-undang yang baru nomor 17 tahun 2023, ada beberapa STR yang sudah ini ya, long life ya, STR-nya ya, sudah seumur hidup ya sobat-sobat BTC ya. Beruntung sekali ya, memang ada sisi positifnya juga terkait lahirnya undang-undang 17 tahun 2023 tersebut ya. Kemudian sertifikat kompetensi sebelumnya ya, dan juga logbook biasanya ya. Logbook ini biasanya berisi terkait apa sih yang menjadi target-target yang wajib teman-teman kerjakan dan sudah teman-teman atau sobat-sobat BTC penuhi ya atau capai ya. Tadi terkait tujuan dibentuknya subkomite kredensial dan juga tugasnya sobat BTC. Nah, kita akan bahas ya, saya akan bahas terkait kredensialnya ya. Kredensial ini berasal dari bahasa serapan ya, dari bahasa Inggris, credentialing, yang artinya mandat, Sobat BTC. Kredensial keperawatan adalah proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi perawat. Ya, nah ini satu proses penentuan nih terkait kompetensi perawat. Ya, apakah dia betul sesuai dan mumpuni sehingga kita berhak memberikan apa yang menjadi haknya seorang perawat di level jenjang karirnya dengan kemampuan secara knowledge, skill, dan attitude tentunya Sobat BTC ya.
Dan pada saat proses kredensial ini terdapat beberapa tahapan Sobat BTC ya, yang akan dijalankan ya, disesuaikan dengan kondisi institusi Sobat BTC masing-masing, namun disarankan pastinya ada tahap awal kredensial ya, atau tahap kredensial awal yang perlu dilakukan bagi perawat-perawat yang akan bergabung nih Sobat BTC.